Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya mengajak para pendengar renungan melekat dalam Tuhan untuk tidak mudah menyerah, melainkan bertahan dalam menghadapi badai permasalahan yang menimpa. Sebab bila itu berakhir akan menjadi indah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan kalau telah melalui hari peribadatan dan hari ini kami mengawali hari kerja kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi dasar untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini. Sehingga firman yang disampaikan menguatkan iman percaya kami dan bahkan membawa kami semakin kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai macam badai persoalan yang menimpa dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami rindu biarlah seluruh kehidupan kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang memampukan kami untuk menjalani semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menyerah atau bertahan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes 6 ayat 27, demikian firman-Nya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kekasih Kristus, kita disebut sebagai makhluk hidup dan hidup yang kita jalani saat ini adalah suatu proses yang dimulai sejak dilahirkan dan terus berproses sampai berakhir sewaktu meninggal. Kehidupan yang kita jalani bukan untuk dipertanyakan, melainkan untuk direspon bagaimana kita bersikap dalam menjalaninya. Memang kita dalam mengarungi kehidupan itu seperti berlayar di lautan yang memerlukan nahkoda yang dapat mengarahkan kemana tujuan ketika ada angin permasalahan yang kencang melanda. Tuhan dalam Yesus Kristus adalah nahkoda kita yang menjadi sumber pengharapan, dan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, tercatat dalam Ibrani 6 ayat 19. Apabila hidup kita bergantung kepada Tuhan yang merupakan nahkoda dan sauh pengharapan yang kuat, tentunya saat menghadapi berbagai macam pencobaan tidak mudah takut. Memang pencobaan bisa menjatuhkan seseorang, tetapi sebaliknya bisa membaharui dan membuat seseorang lebih tahan terhadap cobaan. Tak ada seorang pun di dunia ini menginginkan kehidupan yang menderita. Semua orang berharap hidupnya dapat berjalan baik, aman, tentram, dan sejahtera. Sikap hidup menentukan bagaimana orang mampu bertahan menghadapi pergumulan dan pencobaan. Dalam menghadapi segala macam pencobaan diperlukan kedewasaan iman. Salah satu tanda kedewasaan iman adalah mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan. Sebesar apapun badai persoalan menimpa, tidak mudah menyerah dan tidak ingin menyerah di tengah jalan dan terus bertahan untuk tetap setia sampai pertolongan dan janji Tuhan dinyatakan. Kekasih Kristus, dalam menghadapi badai, apakah kita gugur di tengah jalan atau bertahan? Rasul Paulus menasehati jemaat di Roma agar senantiasa memiliki pengharapan yang kuat kepada Kristus. Di tengah tekanan pemerintah Roma terhadap orang Kristen di sana, Paulus meneguhkan bahwa penderitaan yang mereka alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Allah berjanji memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Penderitaan yang terjadi semakin memampukan jemaat Roma untuk bertahan kuat dan setia serta berpengharapan kepada Kristus. Mengikuti Yesus berarti mau memikul salib. Artinya keberanian menghadapi setiap pergumulan hidup yang sulit, mampu bertahan dalam penderitaan, memiliki iman yang kuat dan setia kepada Kristus. Menghadapi kehidupan seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Karena kita harus memiliki keyakinan seberat apapun pergumulan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan penyertaan Tuhan selalu ada di setiap langkah hidup kita. Jangan menyerah dan hendaknya terus bertahan. Pandanglah Kristus, sang sumber kekuatan dan pertolongan.
Paulus mengumpamakan kita seperti seorang pelari. Seorang pelari harus dapat bertahan berlari sampai garis finish, sekalipun sebelum bertanding mengetahui panjangnya jarak yang harus dilalui. Bahkan juga tahu bahwa akan berhadapan dengan orang-orang yang hebat dan tangguh. Tetapi hendaknya tidak boleh mengurungkan atau menyerah untuk ikut dalam pertandingan yang diwajibkan. Kekasih Kristus, saat kita ada dalam gelanggang pertandingan dan kita sudah memulai berlari, entah berapa putaran kita sudah berlari. Mungkin orang lain banyak yang sudah mundur atau menyerah karena tidak sanggup. Mungkin saudara pun sulit untuk berlari dengan cepat, bahkan semakin melambat dan fisik semakin melemah. Janganlah menyerah dan teruslah bertahan walau kaki untuk berlari ada mengalami luka. Mari tetaplah berlari sampai memperoleh hadiah yang dijanjikan. Tercatat dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah menyerah, bisa bertahan dalam pencobaan? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Yakobus 1 ayat 1-8. Sebenarnya yang menjadi masalah utamanya bukanlah seberapa sering kita mengalami pencobaan atau seberapa besar pencobaan yang kita hadapi. Tetapi permasalahannya terletak pada ketekunan, tidak bimbang dan tidak mendua hati. Sikap inilah yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Bila tidak, maka akan terbawa arus gelombang pencobaan. Dan jangan berkata bahwa Allah tidak peduli dan mengatakan bahwa mengiring Tuhan itu tak ada baiknya, yang ada hanyalah penderitaan. Kekasih Kristus, sebagai anak Tuhan memang kita hidup di dalam dunia itu berbeda. Karena sesungguhnya dunia ini bukan tempat yang nyaman bagi kita. Dunia ini bukanlah tujuan terakhir dari perjalanan kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, dunia ini adalah tempat untuk setiap orang percaya belajar akan kebenaran Allah lewat firman-Nya. Belajar untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaan, sama seperti Kristus yang telah menderita. Supaya pada akhirnya kita dilayakkan untuk masuk di dunia yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Jadi dalam menghadapi badai permasalahan, jangan mudah menyerah, tetapi hendaknya tetap bertahan. Apabila kita dapat bertahan dan terus bertahan dalam menghadapi segala bentuk pencobaan, maka Tuhan akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami Tuhan. Di mana firman-Mu mengarahkan kepada kehidupan kami untuk kami terus teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat bertahan menghadapi gelombang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat pencerahan itu. Tuhan, pimpin kami supaya kami dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan terus membawa kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang layak dan menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan